Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu. Eh, Kali ini Ibu akan membahas tentang kehidupan ekonomi masa demokrasi liberal. Nah, sebelum kita membahas kehidupan ekonomi masa demokrasi liberal, Ibu akan membacakan indikator pencapaian yang harus kalian capai. Yang pertama, menganalisis kebijakan ekonomi Gunting Syafruddin pada masa demokrasi liberal. Kedua, menganalisis kebijakan ekonomi gerakan Benteng. Ketiga, menganalisis kebijakan sistem ekonomi Alibaba. Keempat, menganalisis kebijakan ekonomi gerakan As'ad. Kelima, menganalisis kebijakan finansial ekonomi masa demokrasi liberal. Nah, untuk keterampilannya, kalian harus bisa merekonstruksi perkembangan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal dan menyajikannya dalam bentuk presentasi. Tujuan pembelajarannya agar kalian dapat menganalisis perkembangan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai masa demokrasi liberal. Tapi di sini dikhususkan hanya pada masa demokrasi liberal dan menyajikan hasil rekonstruksi perkembangan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia masa demokrasi liberal dengan presentasi. Nah, keadaan ekonomi kita pada saat itu sangat memprihatinkan. Selain kita sudah mencurahkan tenaga kita nih untuk agresi militer Belanda, satu, dua, kemudian ada muncul masalah baru, yaitu masalah disintegrasi bangsa. Pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh PKI Madiun, kemudian ada Andi Ajis, RMS, dan sebagainya. Itu membuat kita tidak fokus untuk membangun perekonomian. Selain itu, masalah disintegrasi bangsa ini merusak perkebunan dan pabrik. Itu juga salah satu faktor yang menyebabkan keadaan ekonomi kita semakin memburuk. Terus, dari hasil KMB, kita kan harus membayar hutang Belanda. Akhirnya kita bukan mulai dari nol, tapi mulai dari minus. Nah, latar belakangnya pemikiran ekonomi tahun 1950-an itu merupakan upaya mengembangkan struktur perekonomian kolonial menjadi nasional. Yuk kita bahas tentang kebijakan ekonomi masa demokrasi liberal. Yang pertama ada Gunting Syafruddin. Nah, apa nih? Dilihat dari gambarnya, itu adalah pemotongan uang. Nah, di sini Syafruddin Prawira Negara mencetuskan kebijakan ini, yaitu dengan cara memotong uang 5 gulden ke atas, dengan tujuan untuk menangani defisit anggaran pada saat itu. Terus juga untuk mengurangi peredaran jumlah mata uang. Gitu. Oke, lanjut. Yang berikutnya, ini adalah gerakan benteng yang dicetus oleh Sumitro Joyo Hadikusumo. Nah, di sini kebijakan ini tuh memberikan modal pada pengusaha Indonesia berupa kredit agar terbangunnya kelas pengusaha pribumi. Jadi mereka dapat bersaing dengan pengusaha-pengusaha non pribumi, terutama orang-orang Cina. Berikutnya ada sistem ekonomi Alibaba. Ini bukan Alibaba yang mencetuskannya ya. Alibaba ini bukan nama, tapi Ali diibaratkan menjadi pengusaha pribumi dan Baba diibaratkan sebagai pengusaha non pribumi. Nah, ini dicetuskan oleh Iskak Cokro Hadi Suryo. Kebijakan ini menyediakan kredit dan usaha lisensi untuk usaha swasta nasional. Jadi di sini pengusaha-pengusaha pribumi diberikan kredit, terus diberikan izin untuk usaha dengan mudah gitu oleh pemerintah. Tujuannya sama, untuk memajukan pengusaha-pengusaha pribumi agar nanti perekonomian
Indonesia itu semakin membaik. Kemudian ada gerakan Asaat yang dicetus oleh Mr. Asaat. Di sini ada pemberian lisensi khusus untuk pengusaha pribumi. Jadi pengusaha pribumi ini dilindungi oleh pemerintah gitu. Namun sayang sekali kebijakan ini menimbulkan kebencian terhadap keturunan Cina sehingga terjadi kerusuhan, pengerusakan toko-toko orang Cina. Sayang sekali ya. Dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah finansial ekonomi. Jadi persetujuan finansial ekonomi atau disingkat dengan FINEC ini mengirimkan delegasi ke Swiss yang diwakilkan oleh Anak Agung Gede Agung. Ini bertujuan untuk membatalkan hasil KMB. Jadi satu, pembubaran atau pembatalan hasil KMB. Dua, hubungan antara Indonesia dan Belanda itu hanya sekedar bilateral. Ketiga, jika ada hubungan finansial ekonomi itu sudah diatur oleh undang-undang nasional, bukan oleh perjanjian gitu. Namun sayang sekali persetujuan finansial ekonomi ini ditolak oleh Belanda. Tapi Indonesia tidak gentar. Akhirnya Indonesia membubarkan Uni Indonesia Belanda. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Selebihnya kalian cari sendiri karena masih banyak sebenarnya kebijakan ekonomi pada masa demokrasi liberal ini seperti repelita, terus ada nasionalisasi perusahaan asing dan sebagainya. Jadi kalian cari tahu sendiri ya, karena semakin kalian tahu sejarah, semakin kalian mencintai bangsa Indonesia ini, semakin kalian menghargai bangsa ini, semakin kalian tahu perjuangan kita dari minus sampai sekarang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.